Halo, selamat pagi anak-anak. Happy Sunday. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Wah, puji Tuhan. Hari ini Lausu bisa beribadah bersama-sama dengan kalian. Ayo, Lausu ajak kalian berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Karena kasih Tuhan, kita semua diselamatkan. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ayo pergi ke sekolah minggu, di sana jumpa juru selamatku. Dia yang telah menebus dosaku, sehingga aku selamatlah. Kita ulangi lagi anak-anak dari depan. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ayo pergi ke sekolah minggu, di sana jumpa juru selamatku. Dia yang telah menebus dosaku, sehingga aku selamatlah. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan. Kami berterima kasih hari ini kami boleh kembali datang beribadah. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan penyelamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Hari ini kami rindu mendapat berkat dari firman-Mu melalui puji-pujian dan ibadah sepanjang hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, kami menyerahkan hati kami dan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian ingat enggak? Beberapa minggu ini kita sudah belajar dari Ibu Ruth dan Ibu Naomi. Kita juga belajar dari Bapak Yunus dan orang-orang Niniwe. Dan masih ingat minggu lalu? Minggu lalu kita belajar dari Ratu Esther dan Bapak Mordekai. Mereka semua orang-orang yang Tuhan tolong dan Tuhan selamatkan dari persoalan atau masalah yang mereka hadapi. Anak-anak tahu Tuhan yang mereka percaya sama dengan Tuhan yang kita percaya anak-anak. Karena itu kita juga mau seperti mereka. Tidak takut walaupun menghadapi persoalan. Ayo, Lausu Juliet ajak kalian menyanyikan sebuah lagu. Jangan takut pada apapun. Kita belajar lagu ini ya. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup
Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut persoalan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang menjaga kita dan menyelamatkan kita. Anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo, sebelum Lausus lihat bercerita, Lausus ajak kalian sama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Anak, tutup mata, lipat tanganmu, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami punya Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Hari ini kami mau kembali belajar firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, kami mau duduk dengan baik, mempersiapkan hati kami, membuka telinga kami, membuka hati kami, supaya kami belajar dari firman-Mu, dan terlebih lagi kami mau taat kepada firman-Mu. Kami menyerahkan waktu kami, kebenaran firman Tuhan dan doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kalian boleh duduk. Hari ini kita kembali akan belajar tentang Allah yang menyelamatkan. Hari ini Lausus Juliet mau cerita tentang 3 orang bapak yang juga Tuhan selamatkan. Ceritanya ada di dalam kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel. Pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 30. Daniel pasal 3, ayat 1 sampai 30. Anak-anak, dia adalah Raja Nebukadnezar. Siapa?
Nebukadnesar. Sekali lagi. Nebukadnesar. Wah, agak susah ya namanya. Dia raja negeri Babel, anak-anak. Dia raja yang hebat dan dia memimpin banyak negara-negara yang menjadi jajahannya. Suatu hari Raja Nebukadnesar bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat sebuah patung emas yang tinggi dan besar sekali. Patung ini menggambarkan tentang betapa hebatnya Raja Nebukadnesar. Kepala patung emas itu menjadi gambaran kalau dia, Nebukadnesar, adalah pemimpin tertinggi. Dia raja yang paling kuat dibandingkan raja-raja yang lain. Kalian tahu, setelah mimpi itu, Raja Nebukadnesar benar-benar membuat patung anak-anak. Seperti yang di dalam mimpinya itu. Raja Nebukadnesar membuat patung itu dan diletakkan di Tanah Dura di Babel. Seperti mimpinya, patung itu dia buat dari emas. Bukan patung biasa anak-anak, dari emas. Dan tingginya 60 hasta. Lebarnya 6 hasta. Wah, kira-kira seberapa besar ya itu? Jadi tingginya kira-kira setinggi rumah-rumah yang bertingkat 5. Dan besarnya mungkin sebesar ruang kelas sekolah minggu kita. Jadi patung itu benar-benar tinggi dan besar. Dari jauh patung itu sudah kelihatan anak-anak. Waktu patung itu mulai selesai dikerjakan, wah Raja Nebukadnesar mengangguk-angguk. Dia senang sekali melihat patung yang dibangun itu. Karena patung itu patung untuk menghormati dirinya. Mulai ada perasaan sangat sombong di dalam hati Raja Nebukadnesar. Dan setelah semua beres dengan urusan patung itu, Raja Nebukadnesar mengadakan upacara untuk meresmikan patung yang sudah dibuatnya itu. Raja mengundang semua pemimpin dan wakil-wakil raja yang ada di dalam kerajaannya. Waktu semua pemimpin itu sudah berkumpul, Raja Nebukadnesar memberi perintah. Wah, kira-kira apa ya perintahnya? Anak-anak mau tahu? Kita baca yuk, apa ya kira-kira perintahnya? Perintah itu ada di Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 5 dan ayat 6. Lalu bacakan ya. Bunyinya begini. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnesar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah anak-anak, jadi ketika semua orang mendengar bunyi bermacam-macam alat musik itu mulai dibunyikan, semua orang harus berlutut dan membungkuk di depan patung itu. Siapapun yang nggak mau tunduk, nggak mau melakukan perintah itu, akan dilemparkan ke dalam perapian. Hukuman bagi yang tidak taat adalah apa? Hukuman mati. Kalian tahu anak-anak, Raja Nebukadnesar bukan raja yang menyembah Tuhan yang benar. Dia menyembah dewa-dewa. Dewa-dewa itu
dia anggap Tuhannya. Raja itu menyembah Baal anak-anak. Baal, patung, dia menyembah patung. Waktu orang-orang Israel di zaman itu, mereka itu menjadi tawanan Raja Nebukadnezar anak-anak. Dan di antara orang-orang yang ditawan itu, ada Bapak Daniel. Bapak Daniel dan 3 orang temannya. Nama ketiga teman Bapak Daniel itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namanya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak, mereka berempat ini sangat pandai. Tuhan menyertai mereka berempat. Tuhan memberi kepandaian yang lebih kepada Bapak Daniel, Bapak Sadrak, Bapak Mesak, dan Abednego. Dan karena kepandaian mereka itu anak-anak, Raja Nebukadnezar mengangkat bapak-bapak ini menjadi pemimpin di Babel. Mereka menjadi wakil-wakil raja. Tapi anak-anak, ada hal yang penting. Berbeda dengan Raja Nebukadnezar, orang-orang Israel bukan penyembah dewa anak-anak. Apalagi menyembah patung atau Baal. Bagi orang Israel itu dosa. Orang Israel hanya menyembah Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar. He is God. He is King, itu yang disembah oleh orang-orang Israel. Dan Allah yang mereka sembah, Allah yang disembah oleh orang-orang Israel, melarang mereka orang Israel untuk menyembah dewa-dewa. Itu dosa anak-anak. Dosa tidak menyenangkan Tuhan. Dan dosa membuat orang lain tidak bisa melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Hari itu, waktu raja mengadakan upacara peresmian patung emasnya, Bapak Sadrak, Mesak, dan Abednego juga diundang anak-anak. Apa yang mereka lakukan ya? Apa kira-kira mereka akan menuruti perintah raja? Lalu mau nanya nih, kalau kalian semua anak-anak yang di rumah diundang ke acara itu, mana yang akan kalian pilih? Taat kepada Tuhan atau taat kepada Raja Nebukadnezar? Ada hukumannya loh, hukuman berat kalau kalian tidak taat perintah raja. Nah, ternyata Bapak Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih memilih taat kepada Tuhan anak-anak. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Mereka tidak mau menyembah patung itu. Mereka tidak takut pada hukuman raja. Kenapa ya? Karena mereka percaya Tuhan mereka adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan mereka bisa melakukan apa saja. Tuhan sanggup menyelamatkan mereka kalau Tuhan mau. Waktu Raja Nebukadnezar mendengar ada orang-orang yang berani melawan perintahnya, dia sangat marah. Dan raja memanggil ketiga orang itu. Raja memanggil mereka dan raja bilang, memberi kesempatan lagi kepada 3 orang itu. Kata raja, Sadrak, Mesak, Abednego, kalau kamu mau menyembah patung itu, patung besar itu, kamu selamat. Tapi kalau mereka tidak taat, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian. Ke dalam dapur api.
Kalian tahu apa jawaban ketiga orang itu? Yuk, langsung ajak kalian membaca sama-sama tentang jawaban ketiga orang itu. Ayatnya di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Langsung bacakan ya. Ini jawaban mereka. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku tahu bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Wah, anak-anak, jawaban apa itu? Jawaban mereka itu membuat raja semakin marah. Raja sangat marah. Dan raja langsung memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengikat ketiga orang itu. Bukan cuma diikat, dan melemparkan mereka ke dalam perapian. Dan perapian itu, raja perintahkan panaskan perapian itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Waktu para prajurit itu melemparkan mereka, wah mereka tidak selamat anak-anak. Para prajurit itu mati seketika itu karena nyala api yang sangat panas tadi anak-anak. Waktu itu raja dari jauh melihat perapian itu. Dan tiba-tiba raja sangat kaget dan heran. Lalu raja bertanya, bukankah 3 orang yang terikat dan dilempar ke dalam perapian itu? Lihat, kenapa ada 4 orang yang berjalan-jalan di perapian itu? Dan orang yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa. Raja bingung anak-anak. Lalu raja cepat-cepat memanggil orang-orang itu keluar dari perapian. Dan luar biasa anak-anak. Bapak Sadrak, Mesak dan Abednego selamat. Api tidak membakar mereka. Baju mereka tidak terbakar, rambut mereka tidak meleleh, dan bahkan tidak ada bau asap. Mereka baik-baik saja, tubuh mereka tetap sehat, seperti tidak terjadi apa-apa. Melihat itu anak-anak, raja tambah kaget dan sangat heran. Raja Nebukadnezar melihat kuasa Tuhan yang besar yang menyelamatkan Bapak Sadrak, Mesak dan Abednego. Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan yang luar biasa itu. Dia tahu tidak ada Allah atau dewa yang bisa berbuat seperti itu. Hanya Tuhan yang benar yang bisa menyelamatkan orang-orang itu dari perapian. Nah anak-anak, sekarang langsung Juliet mau ajak kalian menyanyi lagu tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Lagu ini isinya bercerita tentang cerita kita ini. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Kalian-kalian yang sudah bisa ikut nyanyi, oke? Sadrak, Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan.
berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Kita ulangi sekali lagi anak-anak. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Nah anak-anak, seperti lagu dan cerita tadi, gimana dengan kalian? Apa kalian mau percaya seperti Bapak Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apa anak-anak mau memilih menyenangkan Tuhan dan taat kepada Tuhan? Cerita hari ini menunjukkan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Kita harus ingat anak-anak, Tuhan Allah yang luar biasa itu juga menyelamatkan kita semua. Tuhan menyelamatkan anak-anak di rumah, juga lausu dari hukuman dosa. Melalui Tuhan Yesus, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan Yesus rela mati di salib supaya semua kita bisa selamat. Ayo loh seajak kita mau berjanji untuk selalu apa? Percaya dan taat kepada satu-satunya Allah yang benar itu. Kalian mau kan? Rasul Juliet yakin kalian mau. Seperti kalau kita mengingat ayat hafalan kita mengatakan apa? Aku percaya kepada kasih setiamu. Anak-anak ingat dari mana aha kita? Ayo ada yang ingat enggak? Betul. Aha kita dari Mazmur pasal 13 ayat 6a. Ayo kita sama-sama hafalkan ya. Mazmur pasal 13 ayat 6a. Mazmur pasal 13 ayat 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Kita ulangi sekali lagi yuk. Mazmur pasalnya yang ke-13 ayat 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Nah, langsung ingatkan. Bagi kalian yang belum mengirimkan video AHA, segera ya minta tolong mama atau papa untuk membuat videonya. Langsung tunggu ya. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Ayo kita isi bejana untuk Tuhan kita sebagai ucapan terima kasih kita. Kita sama-sama menyanyikan A Gift to You. Everything I am, everything I do,
it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Kita ulangi sekali lagi anak-anak. Everything I am, Everything I am, everything I do, everything I do, I've given it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. It's a gift to you. It's a gift to you. Ayo anak-anak, sekarang kita mau berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih penyelamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Hari ini kami sudah kembali belajar tentang Allah kami yang begitu luar biasa, yang menyelamatkan kami. Sama seperti Tuhan menyelamatkan begitu banyak orang di dalam Alkitab, Tuhan juga sudah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih dan keselamatan itu ya Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami untuk Tuhan. Kami mau terus percaya dan terus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami mohon berkat Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada dan di saat apapun. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini anak-anak. Jangan lupa tetap percaya karena Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker kalau bepergian. Oke? Sampai ketemu minggu depan anak-anak. God bless you. Jesus love you. Bye-bye.